Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Biren. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademi. Saya Fitriani SPD dari UPTD Negeri 2 Juli. Saya Mutiana, SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Bir. Saya Misra Wayuni dari UPTD SMP Negeri 1 Biren. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah sehat. Ada kegiatan apa aja nih? Jadi kemarin saya sudah membuat jadwal untuk sedikit-sedikit menanyai tentang masalah pendidikan sama coaching. Saya sebagai coach, Bu Misra sebagai coaching. Sudah ada jadwalnya nih? Udah, rencana sebentar lagi Bu kami akan wawancara. Itu sudah harus kita langsung bahas. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Misra? Alhamdulillah baik. Ibu? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Bu Misra udah meluangkan waktu mungkin untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin tidak banyak waktu di antara kita. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan Bu Misra, apa yang ingin Bu Misra bicarakan dengan saya pada kesempatan kali ini? Kebetulan kita jumpa dan membuat jadwal kan. Ada masalah yang masih mengancar di hati saya, jadi saya utarakan kepada masalah tersebut mengenai siswa saya. Saya kan mengajar matematika di SMP. Kebetulan anak di kelas 9 itu kayaknya mereka saat saya masuk mengajar pelajaran matematika mereka tidak tertarik. Mereka malah lebih menyukai pelajaran lain. Jadi kan saya kebingungan kalau saya tidak mengajar sementara materinya sudah tinggi, sementara anak-anak lebih minta bermain. Ada itu yang bisa dibicarakan. Jadi tujuan yang ingin Ibu bicarakan ke saya pada kesempatan ini apa? Mungkin dari ibu ada solusi atau ide-ide baru untuk saya kan yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran matematika saya di sekolah kan. Kita berbeda sekolah, kadang di sekolah itu ada model-model terbaru yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Kebetulan saya pun mengajar bahasa Inggris kan. Nah ini yang mau saya tanyakan. Selama ini pembelajaran matematika mungkin di sekolah kurang kasih siswa untuk belajar matematika. Apa yang sudah Ibu lakukan atau terapkan di pembelajaran Ibu bisa Ibu mengajar selama ini? Ada beberapa metode matematika yang sudah saya terapkan, ada PBL. Kemudian pernah juga saya membuat permainan yang TGT istilahnya kan TGT games to main. Kemudian ada juga model pembelajaran NHT. Model kooperatif itu ada beberapa macam yang sudah saya terapkan. Tapi kan pada saat penerapan tersebut siswa fokus sejenak. Namun pada saat pembelajaran untuk minggu kedua mereka terasa bosan dan matematika bagi mereka apa itu Bu? Matematika kan cuma X, Y. Apakah tidak ada bilangan lain? Walaupun saya jelaskan mereka di kepala mereka tetap matematika itu X dan Y. Jadi kan saya bingung juga padahal matematika itu luas. Mereka cuma berpikir alah matematika cuma itu. Itulah menjadi beban. Berapa orang kira-kira guru matematika di sekolah itu? Alhamdulillah ada 8 orang. Saat ada nggak pernah Ibu berkonsultasi dengan rekan sejawat lainnya tentang bagaimana pembelajaran matematika yang menyenangkan peserta didik di sekolah itu? Ada. Kami kan di kelas 3 itu ada 3 guru yang mampu untuk khusus kelas 3. Kemarin saya lihat di kelas Boiska dia mengajar menggunakan quizzes. Jadi kan saya terapkan. Cuma kita sebagai guru kita memiliki keterbatasan dalam
desain pelajarannya, model pembelajaran, materi ajar. Kita mengalami keterbatasan waktu karena mengajar pun 25 jam, 5 kelas, dan saya ada ngajar ke kelas lain, kelas 8 kan. Jadi untuk saat kita men-set atau mendesain model pembelajaran, kita memiliki keterbatasan waktu. Berarti waktu ya yang menjadi permasalahan sekarang. Nah, kira-kira kalau misalkan ini ya, misalkan kan ibu yang tadi itu menggunakan quizzes, kira-kira menurut ibu Isra kalau misalnya ini bukan masalah keterbatasan waktu ya, kalau misalnya memang ibu Isra kan menggunakan quizzes itu, karena terbukti bahwa saya quizzes yang telah digunakan oleh ibu yang lain itu kan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kalau misalnya bisa menggunakan quizzes itu, kira-kira berapa persen minat peserta didik untuk belajar matematika? Saya rasa sekitar 70%-an lah. Bagus juga ya. Karena kan ada juga sebagian siswa mereka bukan masalah metodenya, emang malas. Ya, ada yang beberapa juga hampir saya rasa 70%. Ada nggak Isra saat disuruhkan untuk belajar tambahan atau sejenis pembelajaran dari seperti Zoom itu di luar pembelajaran itu? Di sekolah kami ada ruang guru. Bagus sekali ya ruang guru. Iya, di situ kan ada langsung ada satu lab khusus, lab khusus yang untuk ruang guru tersedia yang sudah terdaftar di akun ruang guru. Tapi sangat jarang mereka gunakan kalau kita tidak menyuruh. Padahal setiap jam istirahat atau jangan ada pun siswa yang masuk kecuali kita yang bawa. Kenapa nggak ibu terapkan saat nggak ibu bawa aja siswa itu Ada saya bawa, cuma dia kan ada jadwal-jadwal. Kadang ruang guru itu dipakai oleh pelajaran komputer. Nggak harus dia dari guru, kadang pakai guru lain. Jadi kan nggak bisa setiap hari di situ. karena waktunya terbatas ya. Ya. Bagus sekali sih pembelajaran yang sudah diterapkan dengan konsultasi dengan kasih jawaban ada, kita bisa lebih luas ya Bu ya tentang wawasan bagaimana pembelajaran kita ke depan lebih bagus lagi. Bagus sekali sih motivasi yang telah Ibu terapkan di sekolah. Mungkin Bu ada refleksi yang akan Ibu lakukan ke depannya sebagai guru matematika. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang tidak sekedar bermain, tapi memacu semangat atau penalaran siswa saya. Kan matematika itu ada penalaran, mengonsepkan. Saya ingin siswa saya itu bisa bernalar kritis, tidak sekedar pembelajaran itu hanya bermain. Saya ingin mereka menguasai apa yang mereka lakukan. Ya, bagus. Upi, bagaimana perasaannya setelah coaching? Alhamdulillah ada banyak informasi menarik yang dapat saya gali dari Bu Nisa tadi tentang pembelajaran matematika agar kedepannya pembelajaran matematika lebih diminati oleh peserta didik kita. Begitu ya, luar biasa. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari coaching? Saya sangat menarik ya waktu Bu Nisa bilang ada pembelajaran yang memakai quizzes dan di sekolahnya sudah ada program ruang guru. Nah, mungkin sekolah lain belum memilikinya. Saya sangat salut sekolah Isra sudah ada pembelajaran ruang guru tersebut. Wow, luar biasa Upi. Oke, terima kasih untuk waktunya Upi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Bilang Bu baik. Saya dengar mau melakukan coaching hari ini ya. Benar Bu? Iya Bu, benar sekali. Saya sama coaching dengan ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan coachingnya? Insya Allah jam siang ini jam 2 kami akan pakai bersama. Baiklah Bu, saya persilakan untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fitriani.
Waalaikumsalam, Bu Tia. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, gimana Bu keadaan di sekolah? Alhamdulillah keadaan di sekolah aman. Cuman saya ingin sharing sama Ibu ya. Jadi ada kami di sekolah kurangnya motivasi dalam literasi belajar siswa, kurangnya literasi. Jadi di sekolah kami murid lebih suka main di luar daripada berkunjung ke perpustakaan. Jadi kami ada jam literasi di saat 15 menit sebelum pembelajaran, tapi banyak peserta didik yang masih kurang dalam literasi. Benar ya. Kendala-kendala tersebut membuat saya bagaimana cara meningkatkan literasi di sekolah saya ya. Jadi tujuan kita berdua apa tuh? Minatnya setelah kita ngobrol-ngobrol ada masukan dari Ibu bagaimana kiat-kiat agar meningkatkan literasi untuk peserta didik kita. Berarti kiat-kiat supaya ada minat literasi Iya. ya, ada literasi peserta didiknya. Jadi maksudnya skala jika seandainya di sekolah itu 1 sampai 10 minat siswa Masih sangat kurang Bu. Kalau misalnya kita lakukan 1 sampai 10 mungkin sekarang ya mungkin minatnya masih 4 mungkin 4. Wow, rendah sekali nih Bu ya. Iya. Jadi selama ini apa yang Ibu lakukan dari minat 4 diapakan? Jadi dalam 2 bulan terakhir ini pada pertama pembelajaran kemarin di kelas 1 ya, di kelas 1 saya udah memotivasi belajar mereka dengan kebetulan saya mengajar pelajaran bahasa Inggris. Saya udah memotivasi mereka dengan ada program yang saya buat yaitu One Day One Word, hafalan 1 hari 1 kata. Jadi program itu saya suruh buat kamus kecil. Jadi setiap hari mereka harus menulis di kamus itu. Setiap kena pembelajaran bahasa Inggris, nanti saya suruh maju satu-satu ke depan dan saya paraf. Dan saya konsisten dengan program saya itu. Nah, untuk meningkatkan literasi lagi, saya juga ada buat di sekolah, yaitu selain literasi ada pemilihan duta baca. Nah, duta baca di sekolah nanti siapa yang sering berkunjung ke perpustakaan, siapa yang banyak membaca, dan dengan ke perpustakaan itu saya bekerja sama dengan pihak perpustakaan. Jadi siapa yang minat bacanya lebih, nanti dia akan terpilih menjadi duta baca di sekolah kami. Dan yaitu ada program lagi yang saya buat, yaitu literasi berbasis iklim. Literasi berbasis iklim itu saya buat begini. Misalnya kan saat hujan tuh, saat hujan kadang kelas 3 hanya datang 5 orang, kelas 2 hanya datang 3 orang, kelas 1 dan seterusnya. Kalau misalnya kita kumpulkan, kebetulan kami sekolahnya sudah kalau misalnya kita kumpulkan mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 hanya ada siswa sekolah hanya 12 orang. Nah, jadi saya buat program situ kan guru pun malas masuk ke dalam program. Kalau misalnya kelas 1 hanya 2 orang, kelas 2 hanya 3 orang, guru pun malas kan masuk lokal. Jadi saya ada buat program di situ, yaitu literasi berbasis iklim, di mana pada saat kondisi-kondisi tertentu, jadi seluruh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya satukan di dalam satu ruangan. Di situ saya mempertontonkan, misalnya mempertontonkan apa tentang pahlawan, atau seperti tadi G30 SPKI saya menontonkan film itu, film-film sejarah. Nah, setelah mereka menontonnya, saya menyuruh mereka mengambil kesimpulan dari apa hasil mereka nonton itu. Nah, itu kan literasi berbasis iklim. Nah, untuk ini lagi ada, nanti kan ada misalnya kan waktu remedial kan tidak semua anak itu antusias untuk remedial. Nah, tapi bagaimana caranya agar mereka mau kita remedial kembali setelah nilai ujiannya itu berkurang. Nah, saya di situ juga ada program yaitu remedial konsisten. Jadi saya bekerja sama dengan rekan sejawat saya, dengan guru-guru lain. Kita harus komitmen dan konsisten dengan program remedial tersebut. Jangan hanya remedial ini ini cuma remedial, jangan. Tapi bagaimana kita membuat mereka itu berkewajiban mengikuti remedial tersebut. Wow, luar biasa Bu ya. Maksudnya
ini keren sekali motivasi ibu, program ibu untuk memotivasi siswa supaya meningkat literasi. Ada One Day One Word, ada Duta Baca, terus ada literasi berbasis iklim dan remedial sekali. Di antara program mana yang paling upgrade minat anak? Ada 2 program sih yang paling upgrade, yaitu program One Day One Word. Karena mereka kan kita tagih nih setiap mata pelajaran kita, jadi mereka nanti pelajaran bahasa Inggris, aku harus hafal ini tentang apa. Jadi kan minat mereka itu bangun dengan sendirinya, semangat mereka itu bangun dengan sendiri. Ada juga tapi siswa yang tidak bisa baca tapi dia bisa hafal, dia nanti menanyakan sama kawannya, misalnya seperti itu kan, tapi dia bisa mengingat dan menghafal. Nah, itu semacam motivasi yang sangat bagus saya pikir ya. Tidak bisa baca tapi dia bisa mengingat dan menghafal dengan baik. Nah, itu satu-satu mungkin buat saya meningkatkan literasi yang sangat bagus sekali ya. Nah, satu lagi Duta Baca itu, karena kenapa Duta Baca itu merupakan suatu kebanggaan ya, siapa yang terpilih menjadi Duta Baca. Nah, mungkin jadi duta keren kayak gitu kan. Jadi minat peserta didik untuk berkunjung ke perpustakaan seperti lebih menarik gitu, ini minat, karena ada yang diharapkan Duta Baca gitu ya, hebat gitu diumumkan kan, terpilihnya Duta Baca gitu. Kalau misalnya berbasis iklim, karena iklim ya kan nggak tiap hari hujan gitu kan, mungkin minat peserta didik tentang literasi masih kurang. Tapi yang 2 program yang tadi itu sudah alhamdulillah sudah sangat lancar dan sangat menarik buat mereka. Jadi tadi kita waktu pertama itu skala 4. Jadi setelah ada program ini, kira-kira skalanya berapa itu? Sekarang saya melihatnya dan hasil konsultasi juga dengan rekan-rekan sejawat saya sangat signifikan untuk menaikkan skalanya. Dari kemarin misalnya hanya 4, sekarang kalau diskalakan udah 8 gitu kenaikannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, karakter peserta didik itu kan kita nggak bisa nebak, misalnya ada di situ kinestetik, visual gitu kan. Jadi setelah kita ada program ini, kita tahu bahwasanya dia mempunyai kemampuan untuk menghafal ya. Bahwasanya ini anak ini mempunyai kemampuan untuk menulis, kayak gitu kan. Jadi semua di situ sudah terprogram masing-masing. Gitu. Berarti skalanya tidak meningkat ya, sangat meningkat. Ini kan 2 nih. Apakah ada program baru yang kira-kira ingin dilanjutkan? Ada sih Bu, sudah saya ngomong juga dengan kepala sekolah, yaitu program literasi, meningkatkan literasi dengan orang tua murid. Jadi kan nanti di sekolah kami ada buku cerita yang kami suruh bawa pulang itu dibacakan mungkin oleh orang tuanya di rumah. Nanti anak peserta didik itu yang mengambil kesimpulan dari apa yang mamanya bacakan di rumah. Kapan tuh Bu? Saya sudah ngomong sih dengan kepala sekolah, bilang kepala sekolah mungkin pada pertemuan kumpul kami yang akan datang ini akan kami sosialisasikan dulu dengan guru-guru yang lainnya. Karena ini kan biasa kapan kumpul biasa sebulan 2 kali kami lakukan. Nah, nanti kan karena ini programnya program sekolah, jadi nggak bisa saya programkan sendiri. Jadi butuh rekan-rekan sejawat saya lainnya untuk memotivasi saya agar program ini berjalan. Luar biasa Bu. Jadi kira-kira yang bisa Ibu simpulkan sekali ini kan, apa nih dari pembicaraan kita, sudah ada hal yang bisa disimpulkan dalam menyelesaikan masalah itu? Alhamdulillah saya sedikit lega. Setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini, saya lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan program-program lainnya mungkin di sekolah saya selain program-program yang sudah saya bicarakan. Nanti misal Pontianak ada program yang lebih menarik tentang literasi, untuk berbagi ilmu Saya ingin juga nanti di lain waktu kita bahas bagaimana sih hasil setelah ada penerapan dengan orang tua siswa. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama luar biasa. Iya juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Tia, apa yang didapatkan dari coaching tadi dengan Bu Fitri? Saya merasa senang sekali Bu proses coachingnya, karena bagi saya itu bisa menemukan titik hidup yang menyelesaikan masalahnya. Jadi ini cuma apresiasi sendiri, kita bisa melakukan di Bogor, belum
gambaran ya. Sudah sangat tergambar. Jadi tinggal kita lihat cerita selanjutnya. Iya, nanti kapan-kapan gitu. Siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misra. Waalaikumsalam Sofi. Apa kabar Bu Misra hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kegiatan Bu Misra hari ini? Hari ini saya ada jadwal wawancara Bu dengan Bu Mutiana. Apakah sebelumnya Bu Misra sudah buat janji dengan Bu Tiana? Sudah Bu, insya Allah nanti jam 10 kami akan naikkan wawancara. Oke, kalau begitu saya persilahkan Bu Misra untuk wawancara Bu Tiana. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Misra. Gimana Ibu sehat? Sehat Bu, tapi saya kurang biasa. Lihat dari raut wajah Ibu kayak memendam sesuatu. Kalau boleh tahu apa yang sedang Ibu? Gini loh Bu, saya ini kan guru bahasa Inggris. Jadi saya ingin anak-anak siswa didik saya itu bisa berbahasa Inggris. Jadi saya perhatikan selama ini di kelas yang saya mengajar, kayaknya di kelas itu kayaknya antusias anak-anak untuk ngomong bahasa Inggris dan juga kelas itu kurang gitu. Ibu mengajar di kelas 7 dan kelas 9 ya. Sekarang topik apa Bu yang sedang Ibu bicara sehingga anak-anak Untuk materi sekarang itu lebih ke penggunaan adjektif sih. Jadi kayak semacam anak ada signifikan menggunakan adjektif. Padahal kan kalau kita perhatikan nggak susah-susah kali saya kasih, tetapi antusias anak untuk ngomong bahasa Inggris itu susah gitu. Jadi saya kayak alah diajarkan yang cukup aja, mereka langsung aja. Susah. kadang ada penyebabnya. Apa Ibu tahu penyebab anak-anak itu kurang mau dia ngomong bahasa Inggris? Alasannya Jadi bukan kalau saya diskusi dengan anak-anak juga, saya bertanya makanya nggak mau ngomong bahasa Inggris, dibilang malu sama kawan, dan mereka bilang ini kamu sok-sok Inggris. Jadi karena lingkungan apa namanya sekolah tidak mendukung mereka belajar bahasa Inggris, mereka jadi malu ngomong bahasa Inggris. apakah sebelumnya Ibu sudah menerapkan metode-metode mengajar yang Iya, saya juga maksudnya saya belajar komunikasi, saya terapin juga, tapi masalahnya anak-anak akan berbicara dengan saya, tapi kemudian yang lain juga. jadi masih ada perasaan malu mungkin Iya. ya di dalam diri siswa. Untuk menghilangkan rasa malu, apakah ada kiat dari Iya, saya memang berencana ini saya ingin membuat itu bahasa Inggris karena saya harus bekerjasama dengan apa itu wali kelas atau bagian dari OSIS supaya pemberian kosakata secara menyeluruh. Pak bahasa Inggris itu memberi kosakata, cuman kosakatanya aja itu untuk siswa yang ini ya materinya ini gitu. Jadi hanya secara materi, tapi saya ingin seperti ada satu aturan dari sekolah kosakata yang memang dirancang oleh bagian bangsa, kemudian ditempelkan di per kelas dan itu sama. Ketika diberi sama, maka semua siswa tahu juga beda-beda kosakata dari setiap level. sangat menarik apa yang Ibu jelaskan tadi. Sepertinya Ibu sudah memiliki program ya. Iya benar. Jadi programnya ini sedang saya rancang ya. Belum maksimal sebenarnya ingin saya terapkan. Jadi saya butuh support. Oh, berarti supportnya tentunya dari rekan, dari siswa tentunya, terutama untuk bahasa Inggris ya. Berarti kira apa Bu yang Ibu buat program itu untuk apa? Iya. Yang cocok. Oh iya, saya juga sudah merancang nama program saya itu namanya Komunitas Unggul Praktis Inggris. Jadi kan saya memperhatikan ini, saya memperhatikan mengamati sekolah-sekolah yang basicnya bahasa Inggris. Ternyata sekolah yang basic bahasa Inggris mereka memang merancang kosakata yang wajib. Jadi kosakata dikasih sekalian dan tidak boleh digunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya beri nama Komunitas Unggul Praktis Inggris. Jadi bagi anak-anak yang ingin untuk punya lingkungan bahasa Inggris silahkan di Komunitas Unggul Praktis Inggris. Jadi di situ mereka akan saling interaksi pakai bahasa Inggris. Gak ada lagi yang bilang malu aku berbahasa Inggris, tetapi kita
berusaha supaya bahasa Inggris kita itu bagus dengan bergabung di komunitas Inggris. Sangat bagus Bu, apa yang Ibu rencanakan dan Ibu terapkan di sekolah itu sangat bagus Bu. Kira-kira berapa lama Bu program yang akan dibuat itu Ibu targetkan? Untuk anak-anak bisa, tapi kalau untuk rencananya mungkin saya mau jadi waktu dalam seminggu ini, karena kan saya harus merancang kosakata yang sehari-hari anak siswa pakai, jadi mereka langsung bisa diterapkan. Yang kedua, saya harus memperhatikan siapa saja yang terlibat di situ. Untuk durasi lama jalannya itu saya butuh 6 bulan. Jadi anak-anak untuk sebenarnya mereka harus mengantongi dulu kosakata, mempraktis selama 6 bulan. Jadi target dalam setahun itu sudah mulai daily conversation sudah jalan. Sangat bagus sekali apa yang Ibu kemukakan. Ya, ide-idenya sangat bagus, sangat kreatif ya. Dapat saya simpulkan bahwa kalau Ibu menerapkan program itu, insya Allah anak-anak yang tadinya kurang menguasai kosakata nanti akan terus belajar dan akan semakin bagus. Ya, saya juga itulah impian saya salah satunya Pak, sebagai guru bahasa Inggris selama ini sudah saya sendiri karena tidak ada partner. Jadi apa salahnya membuat partner komunitas bahasa Inggris, jadi siswa-siswanya juga happy karena ada komunitas di dalamnya. Jadi sangat berharap semoga siswa termotivasi untuk bergabung di komunitas ini sehingga mereka punya basic, punya tempat wadah yang mereka berinteraksi. Jadi gimana setelah Ibu melakukan tersebut, Saya gini Bu, saya sangat senang, saya sangat lega, seperti semacam tercas kembali semangat saya menjalankan program ini dan saya harus segera mengeksekusi menjalankan. Minggu depan saya harus langsung jalan. saya tunggu Bu info dari Ibu. Terima kasih. Minggu depan maupun 6 bulan kemudian. Iya, terima Kabar-kabarin kasih. saya Bu. Siap, siap Bu. Terima kasih Diana ya. Ya. Terima kasih. Bagaimana perasaan serasa dalam wawancara Bu Mutia tadi? Alhamdulillah Bu, pertamanya kan saya sedikit was-was Bu, karena takutnya Bu Diana nanti tidak terbuka atau tidak nyaman dengan saya. Tapi seiring perjalanan coaching, saya merasa sudah puas dalam melakukan coaching. Apakah misalnya yang target Bu Misra inginkan dari wawancara Bu Mutia yang sudah dapat? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, berarti nggak sia-sia ya pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Misra waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih telah mendukung saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.